Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta pada hari ini, pada pagi ini dalam acara webinar SDGs Inspirational Forum ketiga. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat pada Ibu Okta Ainita sebagai moderator pada hari ini, dan juga ada Kepala SDG Center Universitas Bandar Lampung pada Bapak Fritz Ahmad Musir, dan juga kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini yaitu Bapak Imam Kurniawan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh peserta webinar pada hari ini dalam acara Inspirational Forum ketiga bersama SDG Center Universitas Bandar Lampung. Oke, pada kali ini acara dapat dilaksanakan dalam sesi Zoom ataupun dalam sesi YouTube yang telah diberikan linknya. Lalu siapa saja yang menjadi narasumber dan sekaligus pemateri pada hari ini, yaitu yang terhormat Kepala SDG Center UBL Dr. Engineering Fritz Ahmad Musir, SSCL, dan juga Ibu Okta Ainita, SH, MH, selaku moderator, dan juga Bapak Imam Kurniawan, selaku narasumber sekaligus pemateri pada kegiatan webinar hari ini. Dengan tema Collaborative Governance SDGs, Collaborative Governance, meningkatkan keterlibatan sektor publik dengan kerjasama internasional, perkembangan ekonomi maju, dan pemerintahan yang efisien yang akan mengantarkan Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan SDGs 2030. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya saya bacakan tata tertib kepada seluruh para peserta webinar Inspirational Forum ketiga, yaitu peserta dalam webinar ini harus menggunakan identitas asli, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom atau YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara tentang beberapa pertanyaan yang diberikan, karena waktu untuk diskusi adalah sangat terbatas. Jika waktu memungkinkan, akan dibuka sesi tanya-jawab langsung ke pembicara. Mohon untuk menggunakan fitur raise hand, dan yang terpilih akan dipersilakan oleh moderator untuk bertanya. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. Dan selama acara, link daftar akan dibagikan. Selanjutnya, yaitu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan negara Indonesia Raya, negara yaitu Indonesia Raya. Kepada admin, silakan. Dan kepada seluruh peserta untuk berdiri tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat.
Selanjutnya adalah pembacaan rangkaian acara pada seluruh peserta, yaitu yang pertama adalah pembukaan yang sudah saya lakukan sebelumnya, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SDG Center, yang keempat sesi pemaparan narasumber, dan keempat diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SDG Center UBL pada yang terhormat Bapak Dr. Engineering Fritz Ahmad Musir. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apa bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada MC yang telah membuka acara dan juga kepada seluruh peserta yang pada hari ini hadir di webinar SDGs Inspirational Forum yang ketiga, dan juga kepada pembicara khususnya Pak Imam Kurniawan serta moderator kita Ibu Okta atas waktunya yang diberikan dalam penyelenggaraan webinar ini. Saya Fritz Ahmad Musir sebagai Kepala SDG Center Universitas Bandar Lampung sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan kegiatan webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Izin, saya memang sengaja mengkondisikan tidak formal ya bajunya, karena memang sebenarnya SDGs ini pada tahun yang kesekian ya, ini tinggal 8 tahun lagi sebenarnya, 7 tahun lagi saya ralat karena ini 2023 ini masih menghadapi tantangan yang sangat besar ya, karena ini pendapat saya pribadi masih kotak pada penyelenggaraan yang formal gitu ya, sehingga yang menjadi target kami di SDG Center UBL adalah bagaimana SDGs Sustainable Development Goals bisa semakin dikenal secara formal maupun non formal dengan lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang muda sampai yang sudah mungkin berpengalaman, sehingga pencapaian target-targetnya bisa menjadi lebih cepat dan lebih baik gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang hadir di webinar ini, pada kali ini kita akan berbincang atau mendengarkan terlebih dahulu penyampaian dari Mas Imam atau Pak Imam tentang dengan tema Collaborative Governance on Achieving SDGs ya. Itu memang terfokus ya pembicaraan nanti pada pemerintahan ya, yang mana dalam SDGs ini adalah aktor utama ya, kalau boleh saya bilang, walaupun bukan aktor satu-satunya. Kita punya lembaga non pemerintah seperti di perguruan tinggi, sekolah ya dalam kapasitas sebagai akademisi, kemudian ada juga swasta ya, kemudian ada komunitas, ada masyarakat, ada media dan sebagainya. Yang sebenarnya juga menjadi aktor-aktor utama dalam pemerintahan ya. Kita mendengar adanya pentahelix dalam pemerintahan ya, seperti saya sampaikan tadi sebenarnya sama dalam achieving SDGs pun aktor-aktor itu adalah aktor-aktor yang utama juga gitu ya. Dan di sini kita bicara bagaimana peranannya dalam mencapai SDGs. Kita akan mendengar nanti penjelasan dari Pak Imam, tapi terlebih dahulu mungkin saya bisa menyampaikan bahwa secara garis besar pemerintah itu menjadi aktor utama seperti saya bilang, dan peranannya sangat penting tentunya karena bisa ya mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang pada akhirnya membuat semua komponen pemerintahan itu melakukan kegiatan berdasarkan itu untuk pencapaian SDGs. Kemudian juga bisa ya melakukan pembangunan itu sendiri ya, pembangunan tentunya dengan konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, sehingga no one left behind, tidak ada yang tertinggal, dan sifatnya universal, tidak hanya untuk golongan tertentu tapi untuk semuanya. Dan nanti juga peran pemerintah yang tidak kalah penting adalah menjadi penghubung antara berbagai pihak tadi, berbagai aktor tadi gitu, sehingga semuanya tidak berjalan sendiri-sendiri tapi bersama.
dengan kebersamaan itu tentunya akan menjadi lebih ringan. Hadirin sekalian yang mudah-mudahan nanti bisa berperan aktif dalam webinar ini ya, dan juga dalam pencapaian SDGs tentunya. Seperti kita tahu, SDGs akan ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Ya, ada 17 goals yang ingin dicapai, dan semuanya sebenarnya saling terkait. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam hal ini, walaupun memang seringnya di negara-negara yang lain juga pemerintah pusat yang menjadi sentral dari pelaksanaan SDGs, tapi sebenarnya pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak ya dalam pencapaiannya, karena hampir lebih dari, atau bukan hampir, memang lebih dari 50% dari target-target yang ada di SDGs maupun indikator-indikatornya itu semua bisa dilihat atau menjadi tanggung jawab daripada pemerintah daerah ya, kabupaten. Kalau di Indonesia ada kabupaten, ada kota gitu ya, sehingga pemerintah daerah terutama itu perlu paham benar apa itu SDGs, dan juga bagaimana membuat model pemerintahan yang sesuai dengan karakter SDGs ya. Mungkin tadi, atau mungkin sekarang ini kita bisa mendengarkan konsep collaborative government ya, yang memang nanti akan disampaikan oleh Pak Imam. Mungkin itu salah satu approach yang paling sesuai dengan SDGs gitu ya. Semua saling terlibat, berkolaborasi, dan pada akhirnya dengan keterlibatan pemerintah yang sangat sungguh ya, itu saya yakin SDGs dengan 17 goals tadi bisa akan lebih baik dalam pencapaiannya. Ya, pada saat ini secara garis besar ya tadi saya bilang memang pemerintah terutama yang mendapatkan tanggung jawab untuk SDGs itu sudah mulai paham, tapi masih banyak juga dari pengamatan saya pribadi dalam penyampaian di berbagai macam forum itu yang tidak paham apa itu SDGs. Jangan tidak paham, mungkin bahkan tidak tahu gitu. Nah, mudah-mudahan ini kita semua bisa menjadi aktor dalam memasyarakat SDGs ya, memasyarakatkan SDGs, dan juga untuk mencapai SDGs. Itu saja mungkin hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan untuk membuka acara pada hari ini, acara webinar ini. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik, dan saya mohon kerjasama dari pemateri, dan berterima kasih atas kesediaannya untuk mengisi dan juga nanti berdiskusi dengan para peserta yang lain juga. Dan juga mudah-mudahan nanti moderator bisa mengawal diskusinya gitu. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Pris Ahmad Nusir sebagai Kepala SDG Center Universitas Bandar Lampung. Sudah mulai terbuka sedikit ya insight tentang SDGs dan juga implementasinya di negara kita. Oke, baik, selanjutnya yaitu pembacaan CV moderator. Pada acara hari ini, moderatornya adalah yaitu Ibu Oktainita SHMH. Selamat datang Ibu, yang telah menyelesaikan riwayat pendidikan formal, yaitu yang pertama adalah menyelesaikan pendidikan di S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2007 dan menyelesaikan S2 Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2011. Lalu riwayat pendidikan non formal yaitu bimbingan teknis legal drafting angkatan 3 kerjasama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan HAM, dan APHTN HAN. Pada tahun 2021, selanjutnya adalah workshop hukum ketenagakerjaan bagi dosen pada tahun 2021, workshop hukum ketenagakerjaan bagi praktisi 2021, dan juga telah melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu diantara lain adalah konsultasi hukum dan penyuluhan hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bersama organisasi mahasiswa anti narkoba di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Wairatai, Pesawaran, Lampung pada tahun 2019. Lalu ada konsultasi hukum dan penyuluhan hukum tentang pengelolaan kawasan wisata di Desa Gunung Rejo,
Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada tahun 2019. Lalu ada penguatan kapasitas kelembagaan tambak udang sebagai bagian dari penelitian model kelembagaan ekonomi kerakyatan di bumi di Pasena Lampung yang dibiayai oleh DRPM pada tahun 2020. Lalu penyuluhan kedudukan dan peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam pembangunan di Desa Gunung Rejo, Wairatai, Pesawaran pada tahun 2021. Lalu ada pelatihan dan pengembangan strategi peningkatan kapasitas UMKM melalui aspek hukum pada KSU Gapoktan Rukun Santoso Desa Bumi Asri pada tahun 2021. Wah, banyak sekali ya penelitian dan pengabdian telah dilakukan oleh moderator pada hari ini. Selanjutnya, moderator telah melakukan banyak sebagai pembicara seminar, dialog, dan publikasi ilmiah. Salah satunya adalah FGD tentang acara FGD Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Provinsi Lampung pada tahun 2021. Dan masih banyak lagi kegiatan dan pengalaman yang telah dilakukan oleh moderator. Selanjutnya, untuk memulai sesi pemaparan materi akan saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Okta Inita, SHMH, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Fadil selaku MC ya pada hari ini. Mohon izin suara saya terdengar dengan jelas. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Mohon izin sebelumnya Bapak Dr. Fritz, Dr. Engineering Fritz Ahmad Nuzir selaku Ketua SDGs Universitas Bandar Lampung dan juga Bapak Ibu hadirin yang telah bergabung bersama kita pada pagi hari ini dalam SDGs Inspirational Forum 3. Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan dengan tema pada pagi hari ini yaitu terkait dengan Collaborative Governance in Achieving SDGs. Ya, pada hari ini kita akan banyak mungkin nanti dari narasumber akan banyak sekali membahas terkait dengan bagaimana sih tata kelola kolaboratif yang mengacu pada praktik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, tentunya untuk mengatasi dan juga dalam hal menghadapi masalah-masalah sosial yang begitu kompleks yang kita hadapi gitu ya. Hal ini tujuannya hanya satu, yaitu untuk mencapai yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi pemaparan dari narasumber dan diskusi kita pada hari ini, saya sapa dulu terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Telah bergabung bersama kita pada hari ini Mas Imam Kurniawan. Saya panggil izin Mas Imam Kurniawan, boleh ya Mas ya? Selamat pagi Mas Imam. Iya, selamat pagi. Oke. Ya, sehat ya Mas? Ya, sehat. Terima kasih Mbak Okta atas kesempatannya. Selamat pagi waktu Indonesia Pak Fritz dan Pak Wakil Rektor. Sini ya beda 12 jam. Ya, terima kasih atas kesempatannya mengundang saya untuk ya berbagi knowledge sedikit gitu apa yang saya pelajarin, dan senang karena saya juga dari Lampung, rumah saya di Metro. Jadi saya senang ada forum kayak gini, biar bisa lebih berkembang lagi, pengetahuan itu nggak terbatas sama geografi area gitu kan. Jadi dulu zaman SMA belum ada kayak ginian, makanya senang ada forum kayak gini supaya ilmu bisa ditransfer ke secara lebih luas gitu. Betul, Mas. Jadi ya terima kasih Mbak Okta sebagai moderator kesempatannya. Saya mengikuti instruksi dari Mbak Okta. Siap, insya Allah. Terima kasih juga setelah bergabung bersama kita Bapak WR2, Bapak Arfai. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Okta, moderator, Mas Imam yang jauh di ujung sana, dan Pak Fritz ya, dan peserta lain. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, saya akan membacakan CV singkat dulu dari seseorang yang sangat inspiratif dan juga luar biasa sekali semangatnya, Mas Imam Kurniawan. Jadi saya sedikit banyak sebelum ke acara ini saya udah googling dulu nih Mas Imam Kurniawan. Wah, sosoknya benar-benar inspiratif sekali gitu ya. Bahkan pernah ada di podcastnya VOA Mas ya, di New York ya. Jadi beliau ini saat ini tengah menjalani program Master of Social Work, konsentrasinya di Social Justice, advokasi dan juga makro praktis di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu di New York University. Wah, keren banget. Saya juga melihat beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan oleh beliau begitu ya, memang konsentrasi sekali dalam social work. Beliau sebagai seorang spesialis pembangunan makro dan magang pekerja sosial. Mas Imam ini juga memiliki beberapa professional experience, diantaranya sebagai lead of project of American in Waiting, yaitu proyek bimbingan pemuda imigran tanpa pendamping, dan juga telah melakukan beberapa penelitian, baik itu penelitian kuantitatif dan juga kualitatif terkait 3 komponen kasus proyek, yaitu manajemen bimbingan dan juga kelompok pemuda. Beliau juga terlibat dalam beberapa kegiatan dalam memberikan masukan dan juga menetapkan sebuah kebijakan-kebijakan dan juga program advokasi untuk proyek-proyek pembangunan yang berfokus pada pengungsi dan juga hak-hak anak. Baik Bapak Ibu, tidak usah berlama-lama lagi, kita juga udah nggak sabar dengerin pemaparan dari Mas Imam nih terkait dengan bagaimana sih kolaboratif government in achieving SDGs. Baik, Mas Imam, saya persilakan untuk memberikan pemaparannya, waktunya sekitar 30 menit. Ya, terima kasih Mbak Okta atas kesempatannya. Ya, saya akan berbagi knowledge, transfer knowledge dari apa yang dipelajarin di kelas, kemudian apa yang saya dapetin di tempat kerja juga di sini kan. Jadi yaitu saya kembali lagi bahwa ya ilmu pengetahuan harus disebarluaskan, yang nggak ada batas atau apapun lah. Jadi memang ini saya senang banget dapat kesempatan ini. Saya coba share screen sebentar. Udah bisa lihat semua? Muncul, Bisa, Mas? Pak. Bisa. Oh, sudah bisa lihat ya? Sudah muncul. Pak Wakil Rektor untuk berbagi sedikit. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan selamat malam waktu New York, selamat pagi waktu Indonesia, teman-teman semua yang bisa datang, yang bisa join. Pastinya saya sangat berterima kasih karena udah menginvestasikan waktu dan tenaga pikirannya untuk kita diskusi bareng di sini. Diskusi, jadi apapun pertanyaannya terkait topik ini diperbolehkan dan nggak terbatas itu. Jadi kalau misalkan habis acara masih mau ngobrol-ngobrol atau tanya apapun terkait akademik ataupun karir pekerjaan, bisa juga ke saya gitu. Insya Allah ketika saya memang bisa jawab saya akan bilang, tapi ketika memang saya nggak bisa jawab karena keterbatasan informasi dan pengetahuan, ya saya akan mencoba memberikan sumber yang terpercaya gitu, akan lebih baik. Jadi ya sebenarnya saya udah sering ngobrol terkait SDGs dengan Pak Fred juga sebelumnya, karena sejujurnya saya sekolah di New York itu jurusannya lebih ke social policy atau kebijakan sosial. Cuma namanya beda-beda. Kalau di beberapa kampus namanya social welfare gitu. Kalau di
New York Social Work yang fokusnya memang lebih ke bagaimana kebutuhan-kebutuhan sosial dari masyarakat itu selalu harus terpenuhi di dalam kerangka kebijakan suatu daerah gitu kan. Jadi itu yang saya pelajarin. Kemudian memang dari SDGs itu target yang harus diimplementasikan yang ambisius dan terukur juga oleh PBB yang seluruh dunia fokus, bahkan di beberapa institusi, dan terutama peran pemerintah itu governance. Kita ngomong bahwa governance itu pemerintah nggak secara sempit ASN atau menteri atau presiden, tapi institusi-institusi yang memang yang berada dinaungin di suatu sistem pemerintahan, universitas dan juga masyarakat dan komunitas juga yang dinaungin itu. Jadi saya akan memberikan beberapa knowledge terkait bagaimana peran kolaborasi pemerintah ini untuk mencapai target SDGs yang ini 2023, berarti 2007 tahun lagi itu sudah harus tercapai gitu. Karena memang indikatornya sudah sangat spesifik dan sangat ideal untuk beberapa negara. Yang ini memang sedang dikebut supaya seluruh negara di dunia itu bisa mencapai target-target seperti pengentasan kemiskinan, kemudian bagaimana menjaga lingkungan dan juga partnership untuk supaya semua goals ini bisa tercapai. Oke. Ya, kalau kembali ke apa sih definisi collaborative governance atau bagaimana peran kolaborasi antar pemerintah, itu kan lebih ke definisinya adalah praktikal, antar lembaga institusi itu bisa saling terkait, seluruh berbagai stakeholder bisa saling terkait antar universitas, pemerintah daerah, pemerintah nasional, itu bisa memberikan power dan value yang dimana goals-nya adalah membuat suatu keputusan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan sosial yang sangat kompleks. Jadi kayak di dalam satu daerah atau wilayah, kita melihat ada beberapa institusi pemerintah yang mengatur berbagai kebijakan, institusi universitas yang memberikan hasil research inovasi berdasarkan data, evidence based policy seperti itu. Kemudian bagaimana dari hasil researchnya universitas itu bisa mendorong, encourage pemerintah untuk membuahkan sebuah kebijakan. Biasanya ke universitas memberikan policy recommendation seperti kayak bagaimana cara mengentaskan kemiskinan secara ekstrim. Jadi memang sejujurnya membuat suatu kebijakan itu tidak hanya terbatas. Biasanya kalau di Indonesia kan tipikalnya pembuat kebijakan dari sisi politik. Jadi kalau membuat kebijakan itu yang paling penting adalah dari sisi data dan fakta yang diberikan oleh universitas, karena itu memang perannya dari universitas itu sendiri, yang memang di situ ada berbagai negosiasi, karena ketika membuat kebijakan berdasarkan dari data, fakta, dan penelitian, itu hasilnya akan lebih bisa memberikan dampak sosial kepada masyarakat lebih luas, semacam itu. Jadi salah satu metode collaborative governance ini itu bisa mendorong berbagai macam sektor di level pemerintahan, dan juga kayak ini tools yang sangat powerful untuk bisa mencapai SDGs yang nomor 17. Karena kalau kita ngelihat nomor 17 goals-nya adalah partnership for the goals. Berkolaborasi kepada semua institusi, lembaga, dan masyarakat untuk bisa mengimplementasikan goal 1 sampai goal 16. Karena kalau misalkan masih jalan masing-masing antar lembaga, itu untuk mencapainya akan lebih lama, yang pada akhirnya ego dari setiap institusi akan berjalan masing-masing seperti itu. Jadi memang
tujuan dibuat nomor 17 adalah dari UN sendiri bahwa apapun fokus dari suatu lembaga universitas yang memiliki banyak fakultas, misalkan contoh ekonomi, sosial, engineering, itu harus berpartner untuk tetap berada di jalur di goalsnya SDGs. Gunanya goals 17 itu muncul dari UN, dari itu makanya di bidang ekonomi bisa kolaborasi dengan sosial, dengan lingkungan, dengan teknik seperti itu. Jadi semua hal pengetahuan atau di dalam jurusan kampus yang banyak seperti itu bisa berkolaborasi untuk membuat perubahan sosial yang lebih baik lagi. Yang kedua ya agenda 2030 yang sebentar lagi, jadi 7 tahun, ya bisa jadi kurang gitu, 7 tahun lagi, yang dimana memang goals-nya memang mempunyai goals yang ambisius, seperti kayak bagaimana menurunkan kemiskinan secara ekstrim. Apalagi Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu bilang kayak memberikan target bagaimana kemiskinan ekstrim ini di Indonesia bisa benar-benar turun gitu kan. Apalagi setelah pandemi yang kita ngerasain, pandemi di seluruh dunia yang semua berdampak kepada berbagai sektor, mau dari sektor orang-orang yang memiliki UMKM, kaki lima, bahkan sektor bisnis yang begitu besar sedang melakukan penurunan seperti itu. Akhirnya indikator kemiskinan semakin terjun ke bawah, yang dimana memang itu harus diberikan solusi yang pas sesuai target untuk pengentasan kemiskinan, dan juga membuat pertumbuhan ekonomi semakin pelan-pelan semakin bagus. Juga nggak lupa bahwa kita tinggal di suatu wilayah itu emang beragam dalam arti dari ras, dari kulit, bahkan kita juga dari inklusivitas tidak bisa harus dibedakan bahwa ada yang difabel dan atau non difabel. Jadi kayak kita harus fokus juga kepada inklusi sosial ketika memang di lingkungan kita ada satu orang atau kawan yang memang difabel. Kita tidak boleh menganggap itu sebagai sebagai perbedaan. Tidak, mereka bukan berbeda, mereka sama kayak kita, as a human being gitu. Jadi itu yang perlu dipraktikkan juga. Social inclusion harus difokusin supaya gap antara sosial ekonomi ini tidak terlalu terjun jauh gitu. Jadi itu kemudian lingkungan juga tetap harus diperhatiin, yang kita bisa melihat dampak yang signifikan perubahan lingkungan yang sangat-sangat besar. Mungkin kalau di Indonesia, negara yang tropis, yang bisa dirasain juga lebih banyak perubahan cuaca yang tidak terukur gitu, tiba-tiba badai atau panas yang sangat terik, badai dan segala macam. Bahkan di Amerika, bahkan di sini pun udah mengalami itu. Contoh yang sangat real adalah tahun lalu itu New York sempat badai salju yang besar gitu. Jadi memang saljunya sudah selutut gitu kan. Jadi badai salju tertutup seluruh kota New York City, tertutup salju. Tapi tahun ini nggak ada salju gitu. Nggak ada salju, yang itu kan terlihat bagaimana perubahan lingkungan yang sekarang itu uncertain, tidak pasti, dan itu yang perlu diubah untuk tetap menjaga lingkungan supaya keseimbangannya stabil. Kemudian perdamaian juga, ya memang sampai saat ini pun untuk menjaga perdamaian memang belum menemukan tools yang lebih pas, karena kita tahu di dunia sedang ada problematik ya antara dua negara gitu kan, yang belum menemukan solusi yang mana yang terbaik. Nah, itu beberapa hambatan sebenarnya yang harus diselesaikan dengan tools collaborative government supaya SDGs ini di 2030 bisa tercapai gitu. Dan sebenarnya kalau kita merujukkan goalsnya SDGs itu ada 17. Yang pertama pengentasan kemiskinan. Nah, itu sebenarnya dari pengentasan kemiskinan
ke goals-goals yang lain, education, gender equality, terus sustainable communities, lingkungan juga dibagi dua, lingkungan yang daratan dan juga lautan itu sebenarnya memiliki interconnectedness, jadi berkesinambungan, saling terkoneksi antara goal dan target, di mana memang pendidikan dan juga gender itu kan memang nggak bisa dilepasin. Sudah tidak ada narasi lagi bahwa pendidikan itu harus bagi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Sudah tidak boleh ada itu. Pendidikan itu general, objektif, siapapun boleh mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, mau laki-laki mau perempuan. Sudah tidak ada perempuan kok sekolahnya tinggi ntar gimana, dan udah itu narasinya sudah tidak berlaku. Jadi education dan gender itu sudah sangat relate. Kemudian beberapa target juga energi, ketahanan pangan dan juga kemiskinan juga. Jadi itu juga saling terkait. Saya nggak tahu di Indonesia sempat ngalamin nggak beberapa bulan yang lalu, salah satu hal food security itu, masalah food security di sini adalah di New York harga telur itu mengalami peningkatan secara signifikan, bisa di googling. Jadi kayak di warga Amerika itu bulan lalu itu sempat mengalami krisis di mana harga telur melambung, yang biasanya cuma $4 itu berarti 70.000, yang tiba-tiba bisa 200.000 kan, di mana akhirnya telur itu menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat, tapi pada akhirnya orang-orang tidak bisa sanggup untuk membeli telur yang sangat signifikan itu. Jadi kayak itu salah satu kemarin ancaman food security yang kami hadapin, kayak harga telur melambung gitu. Makanya dinamain kan harusnya inflasi ya. Ini kayak inflation gitu. Tapi pada akhirnya udah menjadi normal. Itu sempat merefleksikan untuk hal yang sangat dasar seperti telur, ketika memang tidak dibuatkan sistem dari hulu ke hilir yang sangat balance. Itu ketika ada satu peningkatan tuh kayak masyarakat sempat benar-benar terugikan. Itu semacam hal, bukan hal kecil ya, telur yang emang kebutuhan kita mengkonsumsi itu gitu. Kemudian selanjutnya ya yang tadi saya bilang, untuk ini kan collaborative government ini kan tools, alat gitu, metode. Jadi memang kalau misalkan kita di kampus, misalkan penelitian kan ada metode kuantitatif kualitatif gitu. Ketika kuantitatif memang toolsnya adalah survei, dengan mengukur angka-angka. Kemudian ke kualitatif toolsnya ada interview dan observation yang memang itu bisa tertulis di atas kertas gitu. Jadi collaborative governance juga ini tools yang dimana tiga kelembagaan ini berperan penting, yaitu universitas yang tadi saya sebutin, pemerintah dan komunitas, dan juga student atau mahasiswa gitu. Jadi tiga hal esensial ini memang harus saling terkoneksi. Jadi misalkan, saya masih ngomongin SDGs, saya masih mahasiswa, saya tidak memiliki peran yang besar. Bukan, itu narasi, menurut saya narasi yang salah. Sebagai mahasiswa justru malah memiliki peran yang besar, bagaimana para mahasiswa kayak melihat per goals, dari goal 1 sampai 17, di mana menganalisa per goals tersebut. Kemudian ide dari mahasiswa adalah bagaimana per goals ini bisa dicapai targetnya dengan misalkan membuat social innovation. Biasanya kan mahasiswa memiliki banyak ide, konseptor, kemudian mengimplementasi program-program kayak semacam social project juga. Itu bisa membantu untuk mentransfer knowledge, peran SDG seperti itu. Jadi bukan berarti sebagai mahasiswa yang ilmu pengetahuannya masih perlu dikembangkan lagi, kemudian pintunya tertutup untuk tidak berkontribusi. Mahasiswa juga berkontribusi gitu. Mahasiswa berkontribusi dengan membuat mini research dan segala macam terkait SDGs. Kemudian saya akan memaparkan nah ini. Jadi memang kalau ngomongin SDGs itu memang long term ya. Harus ada
strategi yang berkelanjutan untuk bagaimana universitas, pemerintah dan komunitas ini bisa kerja bareng, bisa melayani ya lapisan masyarakat dari kelas sosial ekonomi secara bersama-sama, dan juga bagaimana eh, berbagai tantangan ini bisa diatasin secara perlahan dan memberikan transformasi sosial secara besar gitu. Misalkan di universitas itu bisa memberikan suatu hasil riset bagaimana untuk memperkuat uh, role di level social economic development dan innovation. Jadi memberikan hasil riset terkait misalkan suatu wilayah tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, tingkat kesehatannya secara data, secara real seperti itu bisa diberikan melalui penelitian. Kemudian dari penelitian itu bisa dipikirkan untuk selanjutnya kayak what should we do gitu, yang dimana itu bisa ditransfer kepada level pemerintah gitu. Kemudian bisa mendorong juga untuk pelayanan pendidikan dari pemerintah dan komunitas juga untuk bagaimana di level akademik ini tuh ya seluruh akademisian di kampus itu bisa memberikan kontribusi di real lapangan, dan saya yakin memang seluruh akademisian di berbagai universitas di dunia pun sudah memberikan suatu dampak yang besar melalui jurnalnya. Cuma yang perlu di-improvement kayak what's next after this research gitu, seperti itu. Kemudian memberikan akses data dan berbagai fasilitas yang spesial, dan ini memang salah satu bentuk salah satu hal yang universitas lakukan. Kemudian apa sih yang pemerintah dan komunitas perannya yang lakukan adalah yaitu mendukung lembaga pendidikan, mendukung institusi pendidikan kampus, seperti biasanya memberikan research service, dan juga salah satu hal adalah kayak memberikan opportunity kayak funding stream. Biasanya kalau misalkan akademisi ya, saya juga merasakan bagaimana kayak kita ingin melakukan suatu penelitian dan memang butuh dukungan funding yang itu ketika memang diperlukan sekali sih. Jadi memang saya juga pernah riset kayak ketika memang mengkonsep research di situ kan memang harus perlu didukung suatu pendanaan yang gimana tuh funding streamnya itu dari pemerintah harus dibuatkan semacam blueprint yang itu boleh didukung dari berbagai sektor ya, research and development. Jadi apa perbedaan negara maju dan masih negara berkembang gitu kan? Karena di negara maju untuk bagian penelitian itu selalu didukung oleh pemerintah, bahkan di kampusnya pun diberikan dukungan berupa, jadi sudah ada blueprint 100 tahun terkait funding stream gitu kan, yang dimana pendanaan itu dibentuk oleh pemerintah, kemudian hasil risetnya diberikan pemerintah, yang itu bisa berupa kebijakan, bisa berupa hasil inovasi, misalkan di level di jurusan engineer itu bisa berubah memang barang fisik atau bangunan seperti itu. Kalau di level ekonomi, di level ilmu pengetahuan sosial gitu, di ilmu pengetahuan sosial bisa berupa pelayanan sosial, service plan, bagaimana memberikan program kebijakan sosial, bagaimana bisa dari hasil penelitian bisa berdampak kepada kebijakan dan produknya. Ya kalau misalkan kita bilang di Indonesia kan ada namanya beberapa program dari Kementerian Sosial, program PKH seperti itu. Program PKH adalah berangkat dari hasil penelitian masyarakat, hasil penelitian dari berbagai kampus di Indonesia, yang dimana kita melihat ada ketidakseimbangan untuk mengangkat orang-orang itu supaya keluar dari jalur kemiskinan. Itu peran pemerintah. Kemudian peran pemerintah adalah kesadaran bahwa untuk membuat suatu kebijakan itu harus berdasarkan dari
akademik berdasarkan dari ilmu pengetahuan dan empati gitu. Jadi tidak melulu membuat kebijakan dari sisi politik. Sisi politik perlu dipakai untuk negosiasi, tapi first and foremost yang nomor satu nggak boleh diganggu gugat adalah bagaimana membuat kebijakan itu dari pengetahuan gitu. Kemudian ini yang saya pelajari juga di kelas formulasinya supaya memang kebijakan itu dirumuskan dari masalah yang sangat besar, kemudian dikerucutkan dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bisa terpenuhi, dan dari situ diberikan policy recommendation. Salah satu contoh ya memang setiap negara itu memang memiliki masalah sosial dan membuat perumusan kebijakan publik beda-beda. Salah satu contoh adalah di US sendiri kan memang masih walaupun sini negara maju tapi perlu dipercaya bahwa negara maju tidak sesempurna itu. Jadi sini masih punya masalah sosial yang kompleks. Kalau di US itu masalah sosial yang kompleks adalah perihal homeless and refugee, tapi yang lebih spesifik adalah homeless gitu. Homeless banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki tempat tinggal adalah berarti ketidakmampuan untuk bisa membayar harga sewa tempat tinggal semacam kayak apartemen gitu kan, belum di tahap membeli ya. Jadi sewa pada akhirnya banyak yang tinggal di pinggir jalan, mendirikan tenda seperti itu. Jadi banyak homeless yang masih perlu banyak ditolong, dan apalagi di New York dan pemerintah selalu berusaha mengimprove membuat program-program terkait homeless tersebut. Jadi kayak menurunkan harga sewa, membangun temporary shelter, rumah susun yang sementara, membuat program protection juga kepada mereka. Jadi mereka diberikan akses untuk tinggal sementara, diberikan training, kemudian mendaftar kerja, kemudian setelah dapat gaji boleh menyewa rumah yang dimana harganya tidak terlalu mahal seperti itu. Jadi memang bentuk-bentuknya seperti itu. Kemudian ada ya ini yang sebenarnya sangat saya rindukan, semoga di Lampung memang ada space yang dimana adalah ketika satu daerah itu memiliki space buat transfer knowledge semacam think tank, di mana memang ruang untuk berdiskusi secara pengetahuan, secara data, secara real itu ada untuk mengajak lebih banyak orang lagi berdiskusi yang secara intelektual gitu. Kalau misalkan kita melihat kayak ketika satu daerah memang tercipta kayak ruang kreatif, ruang di mana atau platform berbagai macam background orang, dari pekerja kreatif, dosen, peneliti, ASN, dan mahasiswa, dan di situ ada ruang yang bisa berdiskusi secara bagus. Itu nanti peran masyarakat itu bisa semakin hebat, bisa semakin besar untuk memberikan suatu gebrakan breakthrough lah, gebrakan yang positif ya, breakthrough, recommendation, innovation kepada level pemerintahan bahwa ini yang ada masalah di daerah kita, kemudian kita sadar kita bisa memberikan kontribusi di level ini, dan sebagai pemerintah berhak untuk membantu untuk dibuat kebijakan seperti itu. Jadi kayak yang terakhir, space to think in intellectual challenging itu penting banget. Jadi memang kota yang bagus, kota yang sehat itu ketika memang ada ruang seperti ini. Ruang-ruang itu secara bangunan bisa dibentuk kayak library, dibentuk rumah kreatif, atau apapun gitu kan, di mana orang-orang bisa berkontribusi, saling belajar, saling transfer knowledge, saling memberikan ide dan berekspresi terhadap ide gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah student.
Jadi student yang tadi saya bilang bahwa tetap memiliki peran yang besar. Jadi kayak mahasiswa aktif untuk coba bertanya kepada dosen, kayak opportunity untuk contribute di research. Saya sebagai research assistant, mahasiswa S2 pun saya berani memberanikan diri. Jadi memang di semester pertama saya melihat banyak profesor di kampus, kemudian saya mencari topik yang sesuai dengan saya yang inginkan. Saya biasanya kan mahasiswa kayak misalkan kalian mahasiswa ilmu ekonomi atau ilmu arsitek gitu. Ilmu arsitek kan tetap ada spesifik arsitek terhadap bangunan yang skyscrapers, ada bangunan yang bagaimana yang kalau di sini beberapa temanku arsitek mereka membangun bangunan yang itu bisa terintegrasi sama ekologi gitu. Jadi tidak menomorduakan alam gitu kan. Jadi coba beranikan diri untuk menanyakan kepada dosen atau profesornya di sini, ada nggak kesempatan untuk saya bisa berkontribusi di research. Itu yang saya lakukan pas pertama kali kuliah. Jadi saya email profesornya gitu, memberanikan diri. Padahal saya baru sekolah 1 minggu apa ya. Jadi saya ingin berkontribusi juga gitu kan. Nah, karena memang tugasnya mahasiswa masih di jalur seperti itu, kita belum bisa menghasilkan research yang real. Jadi alangkah lebih baik ketika memang kita menawarkan diri untuk berkontribusi membantu para dosen seperti itu. Itu yang sangat bagus sekali karena dari situ kita bisa memiliki memiliki beberapa pandangan yang komprehensif dan research base gitu. Dan juga bagus untuk mahasiswa untuk membuka career opportunities dan networking juga kan, ketika bertanya kepada dosennya, saya ingin berkontribusi di research ini karena saya membaca research Bapak atau Ibu yang sangat menarik di titik ini dijelasin seperti itu. Jadi peran mahasiswa bisa dimulai dari situ. Dan itu juga bisa menjadi hal yang long term-nya itu bagus. Karena apa? Karena misal setelah lulus kuliah kan pasti ada namanya post graduation, di mana mahasiswa itu menentukan kayak di mana kamu akan berkontribusi selanjutnya. Dan itu setiap pilihan orang beda-beda. Habis setelah ada yang lulus S1, ada yang ingin lulus S2 atau ingin kerja dulu, dan itu pilihan orang masing-masing dan semua orang berhak. Namun ketika memang di level mahasiswa kita pernah berkontribusi membantu research salah satu dosen, itu bisa menjadi satu rekomendasi yang sangat bagus kan. Ketika mendaftar kerja pun kita dapat rekomendasi dari dosen yang pernah kerja bareng. Begitupun ketika sekolah pun diperlukan. Jadi itu yang hal real yang dilakukan. Biasanya juga ketika kita kerja bareng dosen dan memang performance kita bagus, biasanya beberapa dosen atau profesor tuh menawarkan beberapa opportunity yang sangat bagus gitu. Jadi itu peran mahasiswa adalah mencoba aware terkait research di kampusnya yang terkait tentang SDGs. Jadi seperti itu. Kemudian ya ini kembali lagi bahwa secara tiga esensial tadi, yang di top level itu kayak piramida, yang di level atas adalah bagaimana peran universitas itu dalam memimpin dan memperkuat ilmu pengetahuan, science policy interface, ilmu pengetahuan sebagai kerangka acuan, kayak particular things untuk membuat kebijakan seperti itu. Karena memang universitas mempunyai kapasitas untuk mendiseminasi pengetahuan yang relevan dengan mencapai SDGs. Ada banyak hal. Aku nggak tahu di sini mahasiswanya apakah satu jurusan aja atau beragam gitu. Jadi kalau misalkan saya cuma menyebutin satu jurusan aja, ya mohon maaf gitu. Jadi misalkan satu contoh, saya coba seimbang antara ilmu pengetahuan sosial sama STEM gitu. Misalkan di bidang STEM, kita ambil satu arsitek. Yaitu kembali lagi
kalau misalkan untuk perannya di ilmu pengetahuan yang relate kepada SDGs, misalkan di mahasiswa arsitek, bagaimana bisa merancang konsep bangunan. Saya nggak tahu secara detail ilmu arsitek ya, karena saya bukan kuliah di situ. Jadi kalau misalkan ada yang perlu dibenerin. Jadi mengkonsep bangunan, bagaimana bangunan ini bisa menjadi bangunan yang aksesibel dan layak untuk, dan secara budget bisa affordable gitu untuk masyarakat yang memang belum mampu untuk rent atau membeli rumah gitu. Misalkan mengkonsep apartemen yang affordable dan juga aksesibel, di mana aksesibel bisa buat orang-orang difabel gitu. Kan sekarang udah ada namanya universal design kan. Jadi itu udah jadi pakuan juga ketika membangun suatu bangunan harus mengimplementasikan universal design yang di mana ada jalur kursi roda, dan itu setiap tangga itu tidak terlalu, ya dibikin landai, kemudian ada yellow sign buat tunanetra sebagai semacam itu. Itu udah ada panduan yang bisa fokus kepada mencapai SDGs. Soalnya di SDGs itu ada poin sustainable communities gitu kan, membuat komunitas yang berkelanjutan yang lebih inklusif. Jadi bisa dibayangkan kita tinggal di satu daerah yang sudah tidak ada sekat bahwa ketika ada kawan-kawan difabel yang bergabung sama kita untuk berinteraksi, itu sudah tidak ada tembok besar yang kita melihat orang difabel itu beda atau dari kita, udah nggak ada seperti itu. Nah itu kalau misalkan di bidang ekonomi, bagaimana memberikan insentif kepada warga-warga kurang mampu untuk mereka bisa mencukupi kebutuhannya, dan juga bisa membantu untuk long term-nya, memberikan insentif supaya untuk bisa bisnis kecil atau bisa mendapatkan skill dan pelatihan kemudian bisa kerja seperti itu. Dan kemudian universitas juga bisa engage collaborative knowledge dengan berbagai stakeholder yang ada di suatu wilayah. Kan kalau di daerah kan ada Bapeda gitu. Jadi memang Bapeda juga fokus kepada pengimplementasian SDGs yang dimana instruksinya melalui instruksi Presiden dan Menteri, ada Kementerian Bappenas yang fokus kepada SDG juga. Itu universitas bisa memimpin di bidang pengetahuan, dia bisa membuat kreasi, karena setiap daerah memilih dari goals 1 sampai 17 itu pasti ada yang lebih, goals-nya itu lebih dinomorsatukan karena memang masalahnya tuh sudah kompleks dan ini harus menjadikan prioritas seperti itu. Kemudian menghasilkan hasil melaksanakan penelitian yang dimana hasil penelitiannya itu benar-benar memberikan dampak sosial yang secara luas buat masyarakat. Kemudian ya adaptif terkait partnership, kemudian power sharing yang dimana sudah menghilangkan ego institusi lagi yang fokusnya kepada goals bareng-bareng kepada untuk mencapai SDGs ini seperti itu. Jadi sudah tidak ada sekat institusi pemerintah lebih tinggi daripada universitas karena dua institusi ini memang sepatutnya selevel dan berjalan bareng-bareng gitu. Ya pada akhirnya kesimpulannya adalah kayak yang tadi saya bilang, collaborative governance ini tools yang sangat besar, yang sangat bagus bagaimana untuk mencapai sustainable development goals dengan mengajak berbagai macam stakeholder dari berbagai sektor dan level of governance gitu. Dan yaitu collaborative governance bisa mempercepat innovation, terus berbagi tanggung jawab, kemudian bisa memberikan hasil akhir yang sangat signifikan dan efektif. Oke, yaitu terima kasih Mbaknya udah memberikan kesempatan. Kalau ada yang mau
nanya-nanya boleh. Saya sangat senang banget. Jadi Boleh ya Mas ya, kalau mau nanya-nanya. boleh banget. Boleh. Oke, terima kasih Mas Imam atas sharing-sharingnya nih dengan kita yang walaupun kita tadi udah sampai yang jarak kita tuh terlampau jauh, tapi Mas Imam dengan senang hati mau nih berbagi pengalaman dan sharingnya terkait bagaimana sih collaborative governance yang seharusnya harusnya udah lama ya, harusnya kita mulai bagaimana bentuk collaborative governance yang supaya si SDGs ini bisa cepat tercapai, kalau bisa kan sebelum 2030 ya Mas ya. Iya. Dan, jadi tadi saya bisa highlight sedikit ya bahwa lagi-lagi collaborative governance ini adalah sebuah tools yang paling efektif lah yang harusnya bisa dilakukan ya untuk mencapai tujuan SDGs itu tadi. Sebenarnya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah khususnya gitu ya terkait bagaimana sih untuk mencapai tujuan ini gitu ya. Mulai dari ada tadi permasalahan terkait dengan ego sentral dari pemerintah itu sendiri begitu ya. Lalu ada permasalahan-permasalahan lain dalam bidang inovasi dan lain-lain. Mohon izin Mas Imam, ada pertanyaan ini di kolom chat. Saya stop. Ya. Dari pertanyaan dari Pak Fritz nih kebetulan Mas Imam. Jadi Pak Fritz dari SDGs UBL, kalau di New York sendiri, menurut pengalaman sehari-harinya Mas Imam nih, apakah secara umum warganya itu udah kenal atau paham belum sih Mas terkait dengan SDGs gitu? Dan kalau pemerintahannya sendiri, apakah pemerintahannya ini sudah punya komitmen dan gebrakan dalam pencapaian SDGs? Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu kalau di New York University itu sendiri ada nggak mata kuliah yang khusus dia terkait dengan SDGs? Terima kasih Pak Fritz atas pertanyaannya. Sama-sama, boleh nggak saya ngomong langsung? Boleh dong Pak. Sebenarnya pertanyaan Pak Fritz ini agak sama. Saya sebenarnya tadi tuh pingin banget nanya juga sama Mas Imam. Terkait dengan pengalaman-pengalaman Mas Imam khususnya di New York. Mungkin Pak Fritz boleh berkesempatan untuk memberikan pertanyaan langsung ke Mas Imam. Siap, makasih Mbak Okta. Jadi sebenarnya pengen nanya itu karena pengen mendengarkan suasana New York-nya nih. Tadi kan betul. ngomong lebih banyak ini ya, kita menyimak dalam bahasa Indonesia. Jadi saya mau coba nih biar kedengaran di Amerika nih, di New York ya Mas. Maybe Mas Imam would like to share with us in English, using English, and I would like to repeat the question in English. Is it okay, Mas Imam? Ya Pak. Iya Pak. So basically what I would like to know is based on your daily experience, when you are going to university, when you are going to buy something in the groceries, you're going to the subways and other things you do every day. Is there any sign of SDGs around you? Do the people talk about SDGs? And I mean, they really know about SDGs, or it's just the government's how to say activity only to promote SDGs? That is the first thing. And the second thing, regarding the government itself, do they really serious about it, about implementing SDGs, and whether they really understand what they are talking about? Because in Lampung, unfortunately, not just in Lampung, actually nationally in Indonesia, it's not the case. So, and lastly, you're a student of New York University. Is there any subject really focusing on SDGs, or at least discussing about SDGs? Oh, okay, so you are sharing about something from the mayor office. Go ahead Mas. So for everyone, if you want to know, kalau mau tahu apa yang tadi disampaikan bisa baca di kolom chat.
atau Mas Imam juga bisa bilingual ya Mas ya. Ya, Thank you Mas. ya, ya. Thank you once again for your sharing with us. Very insightful. Yeah, thanks for the opportunity, Pak Frisch. So yeah, we can discuss at the lowest level, New Yorkers or citizen. Yeah, New Yorkers are aware with the SDGs itself, because typically like for daily basis, when we are going to the groceries, supermarkets, the groceries are provided to option for every single person, like if you want to pay more, if people forget to bring a reusable bag, they have to pay more, like $7 or 150.000 rupiah for one reusable bag. So it's one of the good breakthrough, because because people are economic driven, so like people didn't want to pay more for only reusable bags, so it's one of the stimulus from the government. So eventually people always bring the reusable bag from their home when they are going to the groceries. So I think this is a good innovation to enforce the people to be able aware about the environmental and sustainability. Jadi seperti itu, kayak kalau misalkan di Indo kan, di Indomaret kayak biasanya masih murah kan, kayak kalau misalkan mau pakai plastik harus bayar 5.000. Di sini kayak dendanya bukan denda sih, semacam oh saya lupa bawa plastik, oh boleh pakai reusable bag tapi $7 sekian gitu. Itu berarti 150.000, yang dimana $7 itu bisa mendapatkan daging gitu kan. Jadi orang-orang kayak hah, mahal banget gitu. Akhirnya dari situ membentuk kolektivisme dari masyarakat, kayak untuk oh ya, I'm going to the supermarket every week, so like I have to bring reusable bag by myself gitu, supaya nggak lupa. Jadi seperti itu semacam pancingannya. Nah, at the government level, some of breakthrough partnership with the other international agencies, and also like in New York City, at the heart of the world, like we have UN headquarters in New York. I've been there for internship last year, and then a lot of international organization in here, like the government itself working together in the complex situation, economic, social, environmental, sustainable communities, and also a lot of people demands to the governments, and then governments working more, like mereka kerja lebih berat lagi memberikan kebijakan. For instance, dari kantor NYC Major Office, mereka memberikan beberapa inovasi dan kebijakan terkait the first thing, yang pertama terkait emisi gasnya juga. Jadi memang beberapa one of the policy untuk menekan emisi bahan bakar juga, dengan salah satu kebijakan yang kita tahu, kayak tax, ada salah satu tax buat parkir. Jadi di sini in New York, kayak the government encourage people in using public transport rather than private car. Masih banyak yang punya private car di sini, banyak banget. Namun kita tidak bisa mencegah kayak kamu nggak boleh pakai mobil, nggak bisa. The government encourage people by creating the highest price for parking. Jadi parkir di sini tuh misalkan 3 jam tuh $20 atau 270.000. Kalau misalkan bilang kan pendapatan, kan salary in New York itu besar, yes, tapi pajaknya besar. Jadi misalkan kalau contoh gajinya 10 juta, itu dipotong pajak bisa dapat 6,8 atau 6,9, jadi pajaknya besar.
Jadi salah satu mendorong yang udah bertahun-tahun eh, orang-orang harus menggunakan public transport seperti itu untuk menurunkan emisi. Nah, kalau dilihat kan New York tuh kota besar, pasti polusinya banyak juga. Yes, di sini memang ada kota besar dan producing emisinya itu tinggi. Cuma dari level kantor, ketika di sini banyak skyscraper pencakar langit, pemerintah sudah memberikan guideline yang sangat ketat, regulasi yang sangat ketat. Ketika memang ada satu developer yang ingin membangun gedung pencakar langit, mereka sudah harus mengikuti bagaimana. Nanti saya cari, ada satu penelitian yang mereka punya maksimal untuk dari gedung pencakar langit itu untuk menghasilkan emisi. Jadi saya juga sempat di sini kota besar tapi langitnya begitu cerah. Walaupun ada dampak dari 4 musim juga sih, cuma itu nggak bisa menjadi justifikasi yang kuat. Tapi memang regulasi kuat yang dari pemerintah untuk menekan para korporasi private sector untuk mereka boleh gain profit in New York, but you have to aware with your environmental and sustainability. Jadi karena itu dampaknya kepada masyarakat yang di bawah ketika memang kota besar menghasilkan polusi gitu. Itu kemudian memang yang masih perlu di-improvement di New York adalah yaitu the most complex problem in the big city in the US tuh nggak cuma New York, Chicago, LA, Seattle juga itu masih berperang mencari the best solution untuk bagaimana yang di masalah sosial ini sih, bagaimana cara menanggulangi homeless itu sendiri. Ada beberapa banyak innovation. Jadi di sini mostly beberapa jurusan arsitek yang di US itu mereka sudah mengkerucut fokus hasil-hasil karyanya tuh memberikan affordable housing, kemudian memberikan alternatif shelter buat homeless. Jadi beberapa hal itu mengkombinasikan engineer with social issues gitu. Ada banyak anak-anak arsitek yang mencoba membangun suatu temporary shelter buat homeless gitu. Itu salah satu dorongan dari pemerintah di bidang akademisi universitas supaya setiap jurusan itu fokus kepada masalah sosial yang dihadapi satu wilayah. Kemudian the next one, kalau bilang di NYU ada course terkait SDGs ada, cuma dipecah menjadi berbagai hal yang more spesifik. I'm enrolling social work. Di social work ada fokus SDG juga, tapi lebih fokus kepada social justice dan advocacy. We are studying kayak how to advocate New Yorker community to be more speak up with the government, kayak belajar untuk memberikan advokasi kepada pemerintah yang ini loh ada masalah sosial yang sangat serius, social justice kayak gender equality, domestic violence, seperti itu, homeless juga, yang gimana dari sudut pandang sosial ini gapnya masih terlalu jauh. Saya enroll di kelas bisnis juga di NYU Business School. Sekarang kayak currently studying sustainability business, how to encourage private sector, big company, also tech company, to be more aware on sustainability, kayak Tesla dan segala macam. Melihat, jadi setiap korporasi atau private sector di sini sudah harus memiliki blueprint atau framework untuk 10 sampai 50 tahun bagaimana perusahaan ini tetap fokus inline di hal lingkungan. Makanya di sini ada biasanya ketika membangun suatu corporate private maupun level kecil startup, mereka sudah mempunyai namanya Chief Sustainability Officer, CSO. CEO kan Chief Executive Officer yang bekerja untuk bagaimana manajemen suatu perusahaan, tapi Chief Sustainability Officer bagaimana perusahaan ini gain profit, tapi tetap profitnya bisa aware kepada lingkungan, seperti itu. Jadi itu salah satu perubahan transformasi dari New York sendiri. Di global health juga NYU punya beberapa jurusan kayak global health,
school, they have apa namanya SDG scores, global health and global health, international development and sustainable development. Jadi mereka banyak, education juga banyak. Jadi kayak di NYU ada banyak, tapi memang terpecah. Nah, di NYU juga tuh punya NYU Sustainability Center, NYU Sustainability and Racial Justice Network. This is one of the prominent atau good institute research di New York, karena mengkombinasikan sustainability dan racial justice, yaitu racial justice adalah sangat apa ya namanya, sangat agak enggak sensitif ya, sangat memang fokus banget karena di New York people more diverse, black, brown, white, Chinese, bla 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 di sini kan memang selalu ada dispute atau pertegangan. Jadi kayak fokus kepada lingkungan yang seluruh ras itu bisa terpayungin seperti itu. Dan di NYU Sustainability and Racial Justice Network itu fokusnya memang memberikan berbagai policy recommendation, dan mereka juga punya beberapa funding atau grants gitu buat on campus atau di luar kampus yang ingin partnership supaya memang bekerja bareng-bareng di SDGs itu. Di sekolah saya sendiri, ya it's the difference, kayak huge difference. Kalau di Indonesia kan bilangnya fakultas, tapi di sini bilangnya sekolah. Jadi kayak university itu dibagi banyak school. Jadi kayak kalau di US itu tipikalnya gitu, kayak NYU, New York University, mereka punya banyak school. NYU Stern School of Business gitu. Aku NYU Silver School of Social Work, School of Global Public Health, School of Engineering, bla bla bla. Bilangnya sekolah di sini. Jadi memang kalau misalkan di jurusan saya NYU Silver, kita punya Max Silver Institute for poverty reduction. Fokusnya bagaimana kebijakan sosial ini fokus untuk pengentasan kemiskinan di berbagai belahan dunia. Jadi memang aktor universitas di sini sudah berperan dan berkolaborasi dengan banyak sektor. Nah, itu adalah kunci yang tadi, collaborative government. Ketika we want to significantly on social change, we have to work collaboratively and partnership with the others, so we can achieve a bigger outcome. Jadi kayak gitu. Kalau ada pertanyaan. Thank you nih Mas Imam. Ini kita jadi benar-benar kayak berasa lagi dibawa ke New York loh Mas, dari sharing-sharingnya Mas Imam ini. Selanjutnya mungkin Pak Harfain ada yang ingin ditanyakan Pak? Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Imam. Ini Mbak Moderator, Mbak Okta ya. Ini liburan yang indah pagi ini. Kita bisa sharing-sharing dengan Mas Imam yang sudah memberikan materi yang cukup menarik dan sangat komprehensif ya. Mas Imam, saya mau sedikit bertanya begini ya. Ini kan SDGs ini kalau kita lihat ya, ini isu internasional. Artinya ini merupakan komitmen, merupakan kesepakatan dari para pemimpin dunia. Sebentar. Sorry, a little bit noisy because all my grandsons are gathering at my home. So this is quite a problem for me for today. Jadi Mas Imam, ini merupakan komitmen pemimpin dunia ya. Kalau kita lihat memang SDGs ini kalau benar-benar bisa diimplementasikan ya dengan target pencapaian goal yang sudah ditetapkan, 17 goal yang sudah ditetapkan, disepakati tersebut, ini dunia ini akan indah gitu. Artinya kita bisa meminimalisir orang miskin, bisa menjaga lingkungan, kemudian bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan lain-lain. Cuman terkadang tadi kalau saya mendengar apa yang disampaikan Mas Imam itu hal-hal yang sangat menarik, yang banyak di negara besar, terutama tadi diambil contoh yang mungkin lebih spesifik di New York City, itu banyak kegiatan-kegiatan sosial yang langsung terkait dengan kepentingan masyarakat umum itu bisa dilaksanakan dengan baik ya. Artinya kalau kita lihat
ini kan komitmen semua, artinya komitmen pemerintah, komitmen communities, bahkan universitas pun dia punya share yang begitu besar terhadap implementasi SDGs ini. Nah, cuman kalau saya kembali ke Indonesia, Mas Imam, ya kita tahu kondisi. Saya mau mengambil contoh yang sangat spesifik saja, contoh di Bandar Lampung gitu ya. Ini hanya sekedar sharing, saya tidak menjudgment ya. Ini aja sebuah pemikiran saja. Mudah-mudahan juga bisa jadi pemikiran dan pertimbangan tindakan bagi kita semua, terutama mungkin para dosen dan mahasiswa untuk melihat kondisi yang akan saya sampaikan ini. Saya ambil contoh, Mas Imam tadi juga nyinggung masalah public transportation di New York, ya, bagaimana sistem transportasi umum itu dikelola dan bagaimana dia bisa cukup efektif memfasilitasi perjalanan orang, terutama yang ada di kota New York. Saya ambil contoh, Mas Imam, di Bandar Lampung, ya. Di Bandar Lampung ini masalah transportasi publik, ya. Itu sebenarnya sudah banyak hal yang langkah yang diambil oleh pemerintah ya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan transportasi umum. Saya ambil contoh saja, sudah dalam 10 tahun ini saja mungkin kalau saya tidak salah, sudah ada 2 gelombang pengadaan bus kota untuk kota Bandar Lampung. Yang busnya bagus, full AC, ya kemudian motif warnanya juga pakai motif lokal, ada tapis, ada gambar gajah dan lain sebagainya untuk membangun attractiveness mungkin ya bagi masyarakat umum agar tertarik menggunakan fasilitas transportasi publik. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang ada beberapa kebijakan pemerintah yang menurut saya kurang mendukung gitu, kurang mendukung keberadaan public transportation, sehingga public transportation ini tidak bisa begitu hidup ya, bahkan untuk bertahan hidup dalam kesehariannya supaya mungkin BEP saja, break even point dalam hal cost itu tidak bisa terpenuhi. Saya ambil contoh kebijakan pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh katakanlah kredit sepeda motor, ya kredit sepeda motor dengan katakanlah down payment yang begitu rendah sehingga siapapun bisa, ya. Dan dengan kebijakan pemerintah yang seperti ini, kan orang kadang-kadang mempertimbangkan mana yang paling gampang, mana yang paling menguntungkan, mana yang paling bisa memberikan fasilitas yang baik. Ya jalan yang paling pintas adalah ya beli sepeda motor, kredit. Kalaupun kadang-kadang orang membayangkan kemampuan beli, kemampuan kreditnya nggak baik, tapi karena kalaupun dia udah melakukan kredit, kalaupun ada masalah keterlambatan pembayaran dan lain sebagainya kan nggak ada sanksi hukum, artinya hanya diambil motornya saja. Kadang-kadang orang jadi spekulasi, apalagi pernah uang muka untuk membeli sepeda motor dengan cara kredit itu hanya Rp500.000, sehingga jalan itu penuh dengan kendaraan roda 2 yang bisa mengganggu mobilitas bis kota. Nah, salah satu penghambat kenapa bis kota tidak jadi pilihan, dia nggak bisa jalan cepat gitu. Karena badannya besar, tidak ada jalur khusus, kemudian jalan dipenuhi dengan sepeda motor, sehingga orang kan kadang-kadang milih ya, which one is better to take for the daily transportation. Ya udah pakai motor aja. Sehingga semakin banyak kendaraan roda 2 di jalan. Nah ini saya pikir kebijakan pemerintah yang ya ada positif ada negatifnya ya, untuk masyarakat ada positif dan ada negatifnya. Tetapi kalau kita berorientasi pada pembangunan transportasi publik yang baik, ya tentunya ada kebijakan-kebijakan seperti tadi yang disampaikan. Kalau mungkin kayak di New York, kita mau beli kendaraan, biaya parkirnya aja luar biasa mahal gitu. Itu kan satu kebijakan. Kemudian juga mungkin pajak kendaraannya juga begitu mahal. Bahkan setiap kendaraan harus punya asuransi yang begitu mahal. Saya pikir hal-hal ini juga kan bisa jadi satu contoh, satu model yang bisa kita adopsi ya. Kalau mungkin pemerintah memang benar-benar ingin membangun transportasi publik yang benar-benar bisa memfasilitasi, memberikan kenyamanan, layanan kepada masyarakat. Nah ini Mas Imam, saya tidak memberikan judgement atau vonis bahwa
kebijakan pemerintah ini tidak baik. Saya hanya ingin sharing saja, kira-kira gimana ya kalau kita lihat mungkin bandingkan dengan kondisi di Amerika, di mana law enforcement bagus, kemudian KKN juga sangat minimal, kemudian interest kelompok tertentu terhadap kepentingan umum juga tidak seperti di kita yang kadang-kadang begitu besar ya. Ini kira-kira gimana Mas Imam antisipasinya? Karena kalau saya membayangkan kita sampai kapanpun tidak akan bisa membangun public transportation yang reliable, yang comfortable, yang safe dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas Imam. Terima kasih banyak Pak Fred juga yang sudah memfasilitasi kegiatan itu. Terima kasih banyak dan juga Bu Okta sama tadi Fadil ya sebagai MC-nya. Mungkin itu saja. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfain. Boleh Mas Imam langsung dijawab? Terima kasih Pak Wakil Rektor. Ya. Pertanyaannya ini bagus banget. Karena kenapa saya bilang bagus? Ini soalnya memang kondisi real yang kita nggak bisa untuk mengingkari, nggak bisa untuk lari dari kondisi ini gitu kan. Ini kondisi nyata yang emang kita hadapin di Indonesia gitu. Jadi memang yaitu saya juga against kayak low credit untuk kendaraan di Indonesia kan itu pada akhirnya itu membuat transisi secara narasi itu bergerak mendorong masyarakat yang kelas bawah yang sebenarnya secara finansial itu belum mumpuni untuk membelikan kendaraan, akhirnya dipaksa untuk memberikan kendaraan yang pada akhirnya beberapa kebutuhan ekonomi akhirnya terkalahkan seperti itu. Jadi ini transisi industri kendaraan yang memang polemik banget di Indonesia. Jadi memang kalau mengacu, jadi abis ini saya kirimin linknya. Jadi memang ada tuh riset dari ADB Institute, Asian Development Bank, bank pembangunan yang fokus di wilayah Asia. Jadi memang research-nya nggak cuma di Indonesia, Malaysia, Singapura. Cuma Singapura much better than Malaysia sama Indonesia gitu kan. Jadi kan memang secara geografis bisa dibentuk sedemikian rupa. Jadi kayak ada beberapa isu terkait yaitu transisi. Ketika kita melihat New York tadi itu untuk secara policy untuk mengubah seluruh sektor, enggak cuma sektor bisnis dan juga masyarakat, itu perlu ada the best solution kepada kedua belah pihak seperti itu. Di US pun notabene masih ada beberapa daerah yang kayak we call it rural area atau pedesaan. Contoh Idaho, saya sempat waktu juga Idaho itu wilayah desa yang secara ranking di bawah gitu kan. Jadi memang wilayahnya pedesaan sawah tapi gandum gitu kan. Orang bertani dan segala macam seperti itu. Cuma memang roadnya atau jalannya itu bagus. Jadi yang paling penting adalah untuk awal-awal itu adalah membuat, ini memang proses yang panjang long term. Cuma memang harus konsisten untuk mengejar, untuk fokus following blueprint atau framework ini. New York itu untuk bangun subway atau kita bisa we call it MRT, itu satu jalur itu butuh 19 tahun prosesnya. Jadi memang secara historical kereta di bawah tanah itu memang secara historical New York yang menang, tapi jujur secara advanced technology atau modern itu bagusan Indonesia MRT-nya dan LRT harus diakuin, walaupun MRT LRT masih di Jakarta ya. Kenapa? Karena pemerintah dari udah berapa ratus tahun yang lalu kayak mencoba untuk mentransisi masyarakat. Pertama dibuat transisi, dibikin satu jalur dulu, kemudian masih banyak orang memiliki public transport. Kemudian ketika
itu transisinya dibuat bagaimana harga kendaraan di sini murah, tapi yang mahal adalah asuransinya dan itu wajib. Kemudian dibuat proses transisi, orang boleh beli kendaraan ketika memang punya minimum requirement untuk salary dan mereka sanggup untuk membayar asuransi banyak. Dan kemudian kayak transisi yang paling besar adalah biaya parkir. Kemudian pemerintah juga bekerja untuk meminimalisir lahan parkir sembarangan gitu. We can park our car di pinggir jalan kayak di Indonesia selayaknya, but kayak ada mesin elektrik itu yang kita harus ngisi misalkan sesuai dengan kita. Misalkan kita parkir 15 menit, ya 15 menit dengan bayar berapa puluh dolar. Misalkan kena lebih, itu nanti itu sistem akan terintegrasi sama polisi gitu. Polisi akan datang nilang gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa proses transisi yang memang diperlukan oleh pemerintah kita gitu kan. Yang pertama adalah isunya adalah road transport. Jadi kayak bagaimana developing jalan dan manajemennya itu kayak jalan-jalan supaya lebih difokusin kualitasnya lebih bagus lagi. Itu memang ini yang PR yang belum selesai. Ketika road transport ini udah selesai, kita bisa maju ke hal yang lain gitu. Jadi memang saya sangat setuju sih Pak. Maksudnya di Bandar Lampung pun ketika emang masih orientasinya kepada private car gitu. Jadi ini antara dua sektor yang lagi-lagi ego sektoralnya harus diturunin. Biasanya memang ada di sektor bisnis yang mereka ingin produknya dipasarkan secara luas seperti itu. Tapi lagi-lagi kayak pemerintah mempunyai power, yaitu policy making, membuat kebijakan yang dimana memang bisnis ini tidak bisa masuk ketika kebijakan itu tidak harus fokus kepada masyarakat seperti itu. Nah, kalau saya bilang untuk proses-proses yang tadi Lampung udah di BRT dan kendaraannya bagus-bagus, itu salah satu inovasi yang bagus. Yang kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengajak warga, seluruh lapisan masyarakat itu bekerja secara kolektif. Public transport itu much better daripada naik kendaraan pribadi karena bisa memangkas kecepatan waktu lagi. Nah ini manusia sebagai economic driven. Nah, di mana kayak apa yang dikerjain sekarang memiliki nilai ekonomi itu sebenarnya kayak insting dari manusia purba kan kayak gue harus makan, saya harus makan kalau enggak saya mati. Nah sekarang kayak economic driven yang dimana itu relate sama waktu. Ketika kita menggunakan kendaraan pribadi itu waktunya akan terasa lama karena macet. Kemudian disediakan public transport ini loh waktu yang lebih cepat daripada pakai private car. Nah itu menurut saya proses transisi juga itu sebenarnya ya lumayan berhasil di Jakarta. Di mana ada Transjakarta yang kita bisa melihat jalurnya sendiri kan. Ketika memang di jam-jam sore itu orang-orang pakai kendaraan itu akan macet, tapi orang yang naik busway bisa lebih cepat daripada kendaraan. Itu salah satu proses transisi yang secara sosial bisa menyadarkan masyarakat seperti itu. Yang ya kemudian yang kedua yaitu masalah lagi nanti abis ini saya kirimin. Jadi memang ini riset dari Asian Development Bank. Jadi ada serius problem yaitu lack of good governance. Jadi masalahnya adalah promoting good governance di Indonesia itu kayak masalah serius gitu, apalagi terkait transportasi. Kenapa masih membuat kebijakan mengkerucut kepada bagus untuk membuat kebijakan fokus kepada economic growth, tapi kita perlu berfokus kepada manusia yang dimana ketika masyarakat ini diberikan layanan bukan sebagai mesin penggerak ekonomi saja ya, ketika diberikan layanan dan kemudian itu semacam kayak transport sektor itu akan lebih
better gitu. Jadi memang masalahnya adalah di sini kayak good governance terkait transportasi itu masih perlu improvement karena memang mereka lebih fokus kepada private car. Itu sebenarnya dialami juga, Pak. Jadi di LA sama New York itu sama-sama kota besar. Nah, bedanya adalah LA dibentuk menjadi city, apa namanya, menjadi kayak car city, sedangkan New York enggak. Kenapa? Di public transport di LA itu subway itu cuma sampai jam 11 malam, sedangkan kalau di New York 24 jam kereta gitu kan. Nah, di LA itu jalan dibentuk secara besar, yang dimana memiliki kendaraan. Nah, karena memang kota apa namanya kota ini ada beberapa percakapan yang memang merujuk kepada dispute. Kenapa dibentuk city car? Karena ketika membangun satu rel kereta itu akan long term stagnan, tidak bisa fleksibel, makanya dibentuk jalan lebih luas supaya ada bis. Nah, ini merupakan topik yang masih kritis di US. Jadi memang masyarakat LA itu mengkritisi, mereka ingin jam subway lebih panjang, kemudian jalur subway lebih banyak karena memang mereka sudah harus macet-macet kayak Indo, naik Uber mahal, punya kendaraan mahal. Jadi kayak kota dibentuk sebagai car city yang mengakomodasi masyarakat kelas atas, upper class semua, artis-artis Hollywood yang tinggal di LA seperti itu, tapi tidak mengakomodasi masyarakat menengah untuk kotanya terbentuk seperti itu. Ini masalah serius juga di sini terkait good governance yang dialami di LA gitu. Yaitu apalagi sekarang ada transisi lagi kepada kendaraan listrik kan. Sebenarnya masalah kalau misalkan mau ngomong yang real, masalah yang memang yang dihadapi itu solusinya bukan bagaimana memproduksi banyak kendaraan, tapi bagaimana memproduksi public transport yang lebih banyak untuk menampung orang seperti itu. Nah, hal-hal ini yang diperlukan di dalam satu sistem government supaya banyak orang yang aware, yaitu yang sekali lagi bekerja untuk memproduksi kebijakan itu berdasarkan pengetahuan yang tadi saya bilang, berdasarkan penelitian yang dari universitas plus empati, bukan lagi berdasarkan economic growth yang selalu dicanangkan ketika membangun suatu bangunan atau ada pembangunan atau ada produksi massal kendaraan, nanti ekonomi kita akan naik dan segala macam. Itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi memang justru itu tidak bisa menjadikan masalah yang sustainable atau long term. Jadi memang problematiknya adalah di level mengubah secara struktural bagaimana government ini supaya menghasilkan policy, benar-benar mengimplementasikan program terkait public transport itu lebih masif dan masyarakat juga harus aware. Jadi antara level masyarakat yang di atas yang di bawah itu memang harus bekerja sebagai agen kayak menyadarkan seperti itu, menggunakan public transport itu it's much better. Dan pemerintah juga harus aware ketika memang mengakomodasi public transport, mereka juga tidak membuat trayeknya terlalu jauh. Jadi memang ada satu problem juga ketika menggunakan public transport kok malah menjadi lama daripada menggunakan private car atau pakai motor sendiri. Itu salah satu hal juga. Jadi harusnya dibuat road yang dimana trayeknya itu bisa mendekati wilayah-wilayah sentral dan segala macam. Itu masalah yang ada di Indo. Jadi memang ada public transport tapi trayeknya itu terlalu jauh. Nggak cuma di Bandar Lampung, di Jogja pun saya pernah kayak mencoba ke stasiun Lempuyangan naik, walaupun saya punya kendaraan juga, jadi naik Trans Jogja itu justru malah lebih jauh. Jadi waktu itu belum ada stop di Lempuyangan, jadi dia tuh harus muter dulu, jadi lebih jauh dari naik bis daripada naik kendaraan. Nah itu yang perlu direvisi juga ketika memang memberikan public transport, dipikirkan juga rutenya itu
tidak semakin jauh dan diberikan hal-hal yang tengah-tengah. Nah, kalau di New York tuh subway station ke beberapa tempat sentral tuh mereka punya kebijakan yang regulasi tidak boleh lebih kayak jalannya tuh lebih dari 8 menit dari subway ke tempat tujuan, kayak subway ke Times Square, subway ke kampus saya, subway kemanapun gitu. Jadi itu ada kebijakan juga, itu lebih di kebijakan safe-nya itu lebih bagus untuk warga lokal, karena di New York memang kriminalitasnya lumayan tinggi. Jadi ketika subway ke daerah sentral itu jalannya lebih dekat, yang dimana kondisi ramai, itu mengurangi tingkat kriminalitas. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi memang PR-nya adalah, saya mengerti banget PR-nya adalah bagaimana memang governance ini menyediakan service, policy program juga buat masyarakat tuh lebih berdasarkan kepada itu, kepada yang masyarakat laksanakan, bukan hanya kepada fokus kepada sektor bisnisnya aja. Memang kalau sektor bisnis memproduksi banyak kendaraan akan meningkat ekonomi grow-nya, tapi semakin lama itu menjadi bom waktu. Betul sekali. Terima kasih Mas Imam atas penjelasannya. Pak Arpain, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ini jadi sebuah inspirasi lagi ya, kalau saya bisa highlight tadi, intinya masukannya adalah diperlukan adanya formulasi lagi ya, formulasi kebijakan untuk pemerintah khususnya di daerah, supaya ya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak didominasi oleh birokrasi dari pemerintah itu sendiri. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, dan juga adik-adik mahasiswa nih, kayaknya banyak juga dari mahasiswa-mahasiswa kita, dan juga ada, tadi saya melihat ada Mas Bram ya, ini dari Biro Hukum Kota Bandar Lampung, ikut bergabung bersama kita. Terima kasih sudah bergabung. Mas Imam, mungkin ini closing statement terakhir, kita udah di penghujung acara, Mas Imam. Boleh saya minta Mas Imam untuk memberikan closing statement atau rekomendasi gitu ya, terkait dengan apa sih, bagaimana rencana strategis yang harus dilakukan khususnya nih untuk pemerintah di daerah untuk mencapai tujuan SDGs kita, atau mungkin boleh tambahan sedikit juga dari Mas Imam supaya nih rekan-rekan mahasiswa kita di universitas ini bisa sama-sama bersinergi membantu pemerintah untuk bagaimana untuk mencapai tujuan SDGs, karena tadi Mas Imam udah sampaikan ini bukan PR-nya pemerintah doang loh gitu. Di sini harus ada peran dari perguruan tinggi, dari akademisi, dan juga mahasiswa nih, supaya mahasiswa kita juga sama-sama bisa punya spirit yang sama gitu untuk mencapai tujuan SDGs ini. Silakan Mas Imam. Terima kasih Mbak Okta dan kawan-kawan mahasiswa, Pak Fritz, Pak Wakil Rektor, juga makasih atas kesempatannya. Yang pertama kayak ini tetap di forum-forum kayak gini tetap dipertahankan, dibikin sustainable. So kayak we can discuss more specific topic. Hari ini SDGs, mungkin minggu depan ada mengundang orang yang fokusnya kepada hal-hal yang lebih bagus, SDGs misalkan di ekonomi, SDGs di politik atau apapun. Jadi kayak forum ini tuh merupakan forum bagus karena mungkin dulu pas zaman SMA atau habis lulus SMA saya tidak menemukan forum ini di Lampung. Jadi kayak ini sebagai tempat bertukar pikiran, yang dari pikiran kita kayak wow, saya bisa belajar dari siapapun di sini. Terus itu yang paling penting, kayak ketika kita dapat knowledge, pasti dari situ akan turun ke dalam hati kayak, oh ya saya ingin mempelajari lebih lanjut gitu kan. Udah mulai googling kayak bener gak sih ngomong gini, terus mencari credible resources seperti itu. Jadi ketika forum-forum ini tetap ada dan bertahan tuh secara tidak sengaja memang sudah membuat satu langkah yang sangat panjang untuk membuka pikiran orang-orang dan hatinya ingin belajar yang lebih lanjut terkait topik baru seperti itu. Akses informasi dan opportunity yang saat ini di forum ini tuh harus dipertahankan dan secara luas dibuka gitu kan. Jadi itu kemudian the second one saya percaya bahwa partnership itu bisa menjadi
tools yang dimana ketika dua value agenda baik di sektor pemerintah daerah, universitas itu bisa semakin mencapai goals-nya itu semakin tercapai. Beberapa kota daerah, terus saya juga sempat membantu gitu beberapa kota daerah, mereka memiliki sister city. Jakarta punya sister city sama LA terkait penataan kota seperti itu. Last year Samarinda saya bantu wali kotanya untuk kayak provide policy recommendation untuk sister city sama New York terkait urban studies, taman-taman. Jujur di New York tuh yang paling asik tamannya, karena banyak sekali taman, nggak cuma Central Park, yang dimana itu space buat masyarakat untuk ya ketemu orang, ngobrol, baca buku, nikmatin pemandangan alam, banyak binatang dan segala macam. Jadi memang partnership seperti itu, and hopefully bisa partnership dengan berbagai kampus, terutama kampus saya. Terus kampus-kampus juga sangat sangat membuka open opportunities untuk G2G, government to government, untuk kolaborasi. Government to government itu nggak spesifik kepada pemerintah, tapi kayak universitas to universitas. Jadi kayak bahasanya kayak misalkan bahasa startup kan B2B, business to business, business to customer, ini government to government. Seperti itu sangat dibuka peluangnya untuk bisa bekerja sama. Dan actually di ministry level ini sudah berjalan. Kalau kita tahu program prakerja itu partnership government to government dengan beberapa kampus di sini. Kampus saya Harvard, MIT gitu. Mereka provide evidence base bagaimana pre-employment card program itu bisa signifikan untuk sebagai safety net di Indonesia. Jadi saya harap kayak bisa ada institusi atau pemerintah di Lampung bisa membuka pintu itu. Di sini terbuka pintunya, apalagi ada agen-agen mahasiswa Indo itu sebenarnya bisa menjadi agen diaspora gitu untuk menghubungkan. Apalagi saya juga dari Lampung, jadi saya membuka pintu kalau misalkan emang ada keseriusan untuk kerjasama seperti itu. Karena ketika berpartnership seperti itu bisa memberikan suatu hasil akhirnya tuh implementasinya berupa program yang lebih bagus seperti itu. Jadi saya percaya sama partnership. Kita udah nggak bisa berjalan sendiri-sendiri untuk misalkan punya tujuan, tapi bareng-bareng seperti itu. Dan mahasiswa ya itu saya kali lagi kayak kalian punya dosen yang bagus dan mumpuni, jadi teman diskusi, terus menawarkan diri, bisa bantu riset di bagian apa, mencari banyak kesempatan gitu. Saya juga mengalami masa itu, sekarang pun iya. Jadi saya menawarkan diri kepada profesor yang research-nya bagus, saya menawarkan diri untuk bantu, dan saya walaupun saya tahu hidup di New York itu mahal banget, tapi saya menghilangkan, saya bantu berarti saya harus dapat uang dan segala macam. Saya menghilangkan itu karena yang saya ingin targetin adalah gimana caranya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari suatu profesor yang udah berkecimpung puluhan tahun gitu kan. Jadi sometimes kalau misalkan nanti bantu jadi research assistant nggak ada duit, iya memang, tapi kalau misalkan kita melulu fokusnya kepada duit, Mana Bang? ya. Jadi saya fokusnya kalau misalkan memberanikan diri, ada partner diskusi sama, ada nggak kesempatan untuk saya bisa bantu di research kayak gitu. Berniat dengan baik, pasti akhirnya nanti dosen atau profesor juga akan mengerti kita mahasiswa kok, kayak gitu. Jadi buat mahasiswa seperti itu. Oke, terima kasih Mas Imam, banyak sekali ya semacam pencerahan ya yang kita dapat dari Mas Imam pada pagi hari ini gitu ya. Kita tadi udah tergambar bagaimana sih bentuk kolaborasi yang tepat yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Kalau bisa saya simpulkan sedikit, mohon izin Mas Imam, bahwa tata kelola kolaboratif ini adalah sebuah tools yang
sangat ampuh begitu ya dalam untuk mencapai tujuan SDGs itu sendiri. Jadi kalau kita ini menyatukan para pemangku kepentingan yang dari berbagai sektor dan juga tingkat pemerintahan, tata kelola kolaboratif ini sebenarnya bisa mendorong sebuah inovasi begitu ya, dan juga tanggung jawab bersama yang tentunya ini diharapkan dapat mengarah pada hasil yang lebih adil dan juga efektif begitu. Baik Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa sekalian, kita sudah berada di penghujung acara di sesi pemaparan materi dan diskusi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini tentunya menjadi manfaat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Imam sudah bersedia memberikan masukan dan juga pencerahan serta pemaparan materi pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Fadil selaku MC. Baik, terima kasih Bu Okta Anita, dan terima kasih juga kepada narasumber pada hari ini, yaitu Mas Imam Kurniawan, yang telah menyampaikan materi yang begitu membuka insight tentang SDGs itu sendiri ya Mas ya. Dan sebelum kita menutup acara ini, alangkah baiknya kita foto bersama terlebih dahulu. Jadi kepada seluruh peserta mungkin bisa open cam-nya, atau yang nggak bisa open cam juga tidak apa-apa. Akan saya pandu. Admin ini kok nggak bisa digeser ya slide-nya? Sebentar. Oke, langsung saja ya. Dan ke kamera, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Tangannya boleh, minta tangannya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta. Oke, selanjutnya kita berada di penghujung acara, yaitu penutupan. Sekian acara dari webinar Inspirational Forum yang ketiga bersama narasumber kita Mas Imam Kurniawan dan moderator kita Ibu Okta, dan juga kepada Bapak WR2. Terima kasih telah mengikuti acara pada hari ini, dan kepada Kepala SDG Center Universitas Bandar Lampung, kepada Bapak Fritz. Terima kasih sudah menghadiri, dan kepada seluruh peserta yang sudah ikut serta dalam menyimak materi pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih. Saya selaku pembawa acara pertemuan pada seminar hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, serta seluruh peserta webinar. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, baik. Sekian acara ini saya anggap telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.